Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ibrahim, absen 23 kelas 11 C2. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang menjelajahi sel. Yaitu yang pertama, sel adalah unit terkecil kehidupan yang menyusun semua makhluk hidup. Sel dapat terdiri sendiri, seperti pada organisme uniseluler, misalnya bakteri dan amoeba, atau bekerja sama membentuk jaringan seperti pada tumbuhan dan hewan. Penemuan sel dimulai oleh Robert Hooke pada tahun 1665 ketika ia melihat ruang-ruang kecil pada gabus menggunakan mikroskop sederhana dan menamakannya sel. Kemudian Anton van Leeuwenhoek berhasil melihat makhluk hidup mikroskopis pada tahun 1838 sampai 1839. Schleiden dan Schwann mengemukakan teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel dan sel merupakan unit struktural serta fungsional kehidupan. Rudolf Virchow menambahkan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada struktur utama sel. Yang pertama yaitu membran sel, berfungsi sebagai pembatas antara isi sel dan lingkungan luar. Yang kedua sitoplasma, yaitu cairan tempat organel berada. Yang ketiga inti sel nukleus, berperan sebagai pusat pengendali kegiatan sel. Lalu ada sel memiliki berbagai fungsi organel dengan fungsi khusus, yaitu yang pertama lisosom untuk mencerna bagian sel yang rusak. Yang kedua mitokondria sebagai penghasil energi. Yang ketiga ribosom sebagai tempat pembentukan protein. Yang keempat retikulum endoplasma sebagai jalur transportasi zat. Yang kelima kloroplas pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Yang keenam badan Golgi untuk mengemas dan mengeluarkan zat. Yang ketujuh vakuola untuk menyimpan air dan zat makanan. Yang kedelapan dinding sel pada tumbuhan memberi bentuk dan kekakuan. Lalu ada perbedaan utama sel hewan dan tumbuhan. Perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada beberapa hal. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, serta vakuolanya kecil. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya hanya zat tertentu yang dapat melewatinya. Pergerakan zat melalui membran dapat terjadi melalui dua cara utama, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif tidak memerlukan energi, contohnya difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, misalnya oksigen masuk ke dalam sel. Yang kedua osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semipermeabel dari larutan encer ke larutan pekat, seperti proses akar menyerap air dari tanah. Transport aktif memerlukan energi dalam bentuk ATP karena zat bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contohnya adalah penyerapan ion natrium dan kalium oleh sel saraf. Selain itu, ada juga mekanisme endositosis dan eksositosis. Yang pertama, endositosis adalah proses masuknya zat ke dalam sel dengan membentuk kantong membran. Endositosis terbagi menjadi fagositosis, yaitu memakan partikel padat, dan pinositosis, yaitu menelan cairan. 2. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar, misalnya pengeluaran hormon atau enzim.
Dalam kehidupan sehari-hari, proses ini dapat kita temukan pada peristiwa sel darah merah yang kehilangan air ketika berada dalam larutan garam pekat atau plasmolisis, penyerapan air oleh akar tumbuhan, serta proses pencernaan oleh sel fagosit dalam tubuh manusia. Kesimpulan dari bab ini, kita belajar bahwa sel adalah unit dasar kehidupan yang mengatur seluruh aktivitas makhluk hidup. Untuk bisa berfungsi dengan baik, sel harus mampu mengatur keluar dan masuknya berbagai zat melalui membran sel. Tanpa sistem transportasi ini, sel tidak akan bisa bertahan hidup, tumbuh, atau berkembang. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau apa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.